الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Shadaqallahul Azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Al-Quran Surah Al-Imran 194. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus beserta seluruh jajaran, para pimpinan kita baik dari kelurahan, kecamatan, RW, RT, kemudian serta seluruh Bapak Ibu jamaah halal bihalal Masjid Ittihadul Muslimin Lapai, Kota Padang. Hadirin Bapak Hadirat dan Bapak Hadirin, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat kembali masih suasana yang fitri. Kita baru saja kembali dari pelaksanaan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Umur kita baru sekitar 13 atau 14 tahun. Karena memang orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan, maka dia seperti terlahir bagaikan bayi ketika amal fitri. Itulah janji-janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. La'antakum tattaqun. Orang-orang yang mendapatkan pangkat yang paling mulia di sisi Allah itu takwa. Ada perubahan harga dalam martabat kita di bulan Ramadan. Kita kenal bahwa kita hanya manusia yang melaksanakan puasa, termasuk juga para hewan. Ada namanya ular. Kalau dia berpuasa, setelah makan yang begitu kenyang, maka seminggu, 2 minggu bahkan lebih dia bersembunyi di dalam tanah, sarangnya tidak makan, tidak minum. Apa yang diharapkannya? Keluar nanti dia sudah menggunakan kulit yang baru, semakin lancar ular setelah berpuasa. Ayam begitu pula. Ayam ketika dia bertelur kemudian mengerami telurnya, maka dia tidak keluar dari sarangnya, hanya disebutkan saja dia keluar. Kemudian tidak makan dan tidak minum, maka selama 21 hari setelah berkeraman telur, maka dia yang diharapkannya ada perubahan, yaitu anaknya lahir menetas. Ayam berpuasa, maka mengharapkan lahir anaknya atau menetas telur-telurnya menjadi anak yang sehat. Ada lagi hewan yang luar biasa yang dari bapak, ada namanya ular kudu. Ular ini itu sangat gigih gitu. Bahkan kalau nampak di depan kita, maka kita bunuh, kita lepas, kita kendal, bahkan kita musnahkan. Maka ular tidak mau dia nasibnya seperti ini terus. Maka dia akhirnya melakukan ritual masuk dalam gunungan daun pisang, maka dia bisa berpuasa selama 21 hari. Menjadi kepompong
Yakinkah yang kita senang melihatnya? Bayangkan, awalnya dia hina menjadi seekor ular, tapi setelah dia berpuasa, perubahan nasibnya menjadi seekor kuku atau orang-orang. Begitu pula dengan kita dalam Bapak, itu rasa bulan melaksanakan ibadah Ramadan. Ada yang 29 hari, ada 30 hari. Apa tujuan kita? Perubahan nasib, perubahan harta dan martabat kita. Maka setelah kita melewati Ramadan itu, maka kita hari ini insya Allah mendapatkan janji Allah, itu la'allakum tattaqun. Pangkat yang paling mulia di sisi Allah itu takwa. Apa buktinya bulan Bapak hari ini? Hari ini luar biasa. Kita datang ke masjid ini dalam suasana yang sangat banyak cobaan dan rintangannya. Yang pertama, kini libur waktu 3 hari, hari Sabtu, Minggu, Senin. Bahkan ada yang lagi mulai sejak seminggu yang lalu. Kenapa ada kebijakan pemerintah nomor WFH, work from home, bekerja dari rumah karena sudah melakukan perjalanan mudik lebaran lebih dari 200 km. Ambo dengan Pak Inka ini mungkin 700 km lebih. Ke Erbani, kemudian ke Payakumbuh, kemudian ke Melawat, kemudian ke Padang, balik lagi ke Bukit Tinggi, itu mungkin hampir 1000 km 10 hari. Itu jatuhnya Pak. Nah, tambah macetnya. Kadang-kadang Payakumbuh ke Padang itu minimal 8 jam, minimal. Ada yang lumayan jam. Tawakan berhidayah itu pelakuan banyak aku tak ada BN Pak, BN, BG sebagai banyak perantau-perantau yang belum. Maka kebijakan pemerintah lakukan BN Pak, bekerja dari rumah. Sehingga banyak libur kini kok. Dan berikutnya bulan Bapak, suasana yang libur 3 hari ini banyak dimanfaatkan orang untuk pada lain kenyunan. Nah, sepanjang jalan itu bertemu banyak tenda. Untuk aku dari luar di bandar Makalang Niko, dia lancar saja. Nak tahu punya balik dari itu. Nah, itu. Dan ketika bulan Bapak kalau kini pun tantangan luar biasa, termasuk bagi aku dalam juga pada 20. Kenapa? Karena aku juga rumah pencinta olahraga badminton. Nah, kini ku sadar final banyak Pak. Sadar apa hasil ini Pak? Antara lain cik-cik ini terlalu. Tapi mudah-mudahan sudah sampai tengah malam, minimal sampai ke 5 jam. Dari malam sampai 5 lagi kita menonton. Itu sport jantung. Untuk saja kita ada berita yang masuk rumah sakit gara-gara jantungan dan dengan badminton. Luar biasa. Tapi inilah tantangan-tantangan kita. Tapi buktinya kita hadir hari ini di masjid ini, kita menunjukkan bahwa kita telah meraih yang namanya kemenangan dan ingin mempertahankannya. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia, maka wajar kiranya kalau di antara kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu tidak semua orang yang bisa mengucapkan itu. Min artinya dari orang yang berperang, wal faizin meraih kemenangan. Jadi kalau ada orang yang telah berpuasa dengan sempurna dan meraih kemenangan, maka dia wajar mengucapkan minal aidin wal faizin. Jadi bukan artinya mohon maaf dan batin, tidak, dia sama-sama injomnya, orang salah arti. Jadi sepanjang pertimbangan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu salah artinya. Kita harus saja kembali dan meraih kemenangan wal faizin. Kadang-kadang orang berpuasa 3 hari, tapi suara paling kali ketika malam takbiran. Ada itu. Kami kan kalau di Pasaman Barat itu kan ada namanya pawai takbiran, takbiran kini. Itu nggak tahu betul puasa orang kontapan, antara 10 hari hingga 3 hari, tapi suara tetap kali. Bisa jadi mereka itu ternyata merayakan kekalahannya. Dia kalah sebenarnya, tapi ikut bergembira. Artinya apa? Bergembira merayakan kekalahannya. Nah, makanya yang sebenarnya adalah yang boleh mengucapkan itu adalah orang-orang yang betul-betul sukses dalam melaksanakan ibadah Ramadan.
ibu dan bapak jemaah yang berbahagia, maka hari ini kita juga melaksanakan namanya halal bihalal. Intinya sebenarnya kita silaturahmi. Halal bihalal ibu dan bapak itu bahasa Arab. Halal artinya boleh atau baik, bi dengan halal baik atau boleh. Berarti baik dengan baik atau boleh dengan boleh. Walaupun dia halal bihalal bahasa Arab, rukun bahasa Arab, tapi tidak pernah terjadi di Arab, tidak pernah dilaksanakan di Arab. Ini masalah, tapi tidak pernah di Arab itu apa halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, sekarang sudah dicontoh di Malaysia. Kamu bahkan ceramah lebih halal di kantor kearsipan perpustakaan Sumatera Barat, buat GPR kan dulu. Kenapa? Karena yang mengarsipkan seluruh kegiatan kita itu di kantor itu. Kemudian pemilu menjadi arsipkan, atau kapan pertama kalinya Indonesia ini melaksanakan halal bihalal? Mungkin belum lahir, lalu lahir juga halal bihalal, tapi tidak tahu kapan mulai. Ada yang mengatakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jadi kapan mulai halal bihalal itu? Padahal dia bahasa Arab tapi tidak pernah terjadi di Arab. Intinya adalah melaksanakan silaturahmi. Nah, ibu dan bapak, begitu pula dengan kalimat lebaran. Lebaran itu kan bahasa Indonesia, lebar tambahkan. Artinya apa? Ada yang dilebarkan. Tapi apa pun yang biasa dilebarkan di negeri, padu, makan segitu. Sudah lalu makan ke rumah si John begini. Saja sudah tuh makan di rumah pulau sebelumnya, sudah tuh makan di rumah yang makan di rumah makan sekali. Maka sehari itu orang dimukani makan. Yang sebelumnya kita makan 2 kali sehari, sekarang sudah jadi dimakani menjelang makan malam. Luar biasa. Lebaran, kapan itu mulai lebaran itu disandarkan pula kepada Idul Fitri. Bahkan setelah ibu dan bapak tentang melaksanakan ibadah haji, ada namanya lebaran haji dulu. Nah, kita akan makan jabi, kambing, kemudian unta dari Arab. Lebaran lagi, melebarkan perut lagi. Padahal kalau memang juga lebaran yang kita pakai ibu dan bapak, hanya bukan melebarkan tapi meninggikan, mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara. Nah, jadi ini adalah fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah kita ini. Ini fenomena jamaah yang berbahagia. Nah, jadi intinya dari halal bihalal itu adalah bagaimana kita mampu untuk istiqomah. Itu pesan sebenarnya. Setelah kita melewati ibadah Ramadan ibu dan bapak, kita meraih kemenangan. Bagaimana kita istiqomah untuk mempertahankan kemenangan itu dan kapan perlu meningkatkannya. Bulan Syawal itu artinya peningkatan sebenarnya. Bulan kemenangan, bulan peningkatan. Setelah kita latihan di bulan Ramadan, maka berikutnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan yang telah kita raih ini. Tapi aneh bulan bapak, kamu setiap tahun melakukan pengamatan, penelitian, penglihatan hampir setiap tahun di Sumatera Barat ini, terutama yang di Kota Padang, bukan di masjid kita ini, tapi di tempat-tempat yang lain, banyak kegagalan yang kita temukan. Masyarakat kita mulai dari menyambut Ramadan, menyambut Idul Fitri sampai bulan Syawal. Apa? Yang pertama, di akhir Ramadan itu mulai langgan musafir dan musafir. Di tarawih yang pagi saya menjadi penceramah di Masjid Taqwa Muhammadiyah di Padang, Pasaraya. Tapi di situ hanya satu sah laki-lakinya, semua tarawih. Sudah semua tarawih jam 9:30 itu aku pulang. Rencana jam malam 7
ke bangkit ke sana barat. Cobalah lewat pasar, kilo ni budak bapak tak tanggung macet di pasar. Kamu sama ngajar dulu dari mulai awal yang itu sampai ke ujung itu ke Permindo sama ngajar. Padahal waktu bulannya malam bulannya nanti ini jam 9 malam terus di rumah. Ratusan ribu orang yang melakukan aktivitas di pasar, sementara ada masjid yang besar di sana. Itu baru laki Ramadan. Padahal laki-laki Ramadan itu bulan bapak, pasar-pasar itu, plaza-plaza itu bukannya sampai jam 2 malam. Tapi nyatanya masjid sudah mulai sunyi dan benar, orang berpindah ke pasar. Itu fenomena. Sudah Ramadan masuk Idul Fitri, beberapa hari Idul Fitri, maka pun juga kita temukan masjid dan mushola juga sunyi. Karena pindah bulan ke pasar-pasar, ke plaza-plaza, pesta-pesta pantai, warung, restoran, walaupun mahal, restoran lebih mahal, kayak itu langsung. Ayat uang kebanyakan 20.000 itu. Nah, tapi apa kalian itu? Asal aku terbuka dari orang ibu itu langsung selfie. Terbuka perlu berkomunikasi tanpa udara, bangkit, blok nama. Di mana itu? Asyik dulu situ. Belum mirip punya visual. Ya itu situ dari plastik itu sampai enak lain. Ini kebiasaan. Jadi kan masjid dan mushola ditinggalkan, yang ramai itu adalah pesta-pesta pantai, kemudian plaza-plaza, kemudian mall-mall dan restoran-restoran itu sudah mulai ramai, sementara masjid dan mushola itu sudah kembali sunyi dan senyap. Itu fenomena. Kemudian yang mudah apa? Kita juga menyaksikan fenomena yang gak ganjil juga ketika Idul Fitri, bahwa masih banyak kita temukan yang meminta-minta ketika wilayah itu menjadi pengemis. Padahal ada namun zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah agar orang miskin tidak lagi kelaparan ketika wilayah itu. Tapi terjadi makin membludak mereka meminta-minta di halaman kantor gubernur, kemarin ada lepas pindah ke masjid raya seperti itu. Begitu pula dengan anak-anak itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita ajarkan mereka tentang pengemis. Baru masuknya ketika sudah sholat Idul Fitri, maka anak-anak kita itu paling menambah 10 orang, 20 orang hanya mengucapkan assalamualaikum di depan pagar rumah orang. Lalu kemudian tak keluar sampai keluar dari rumah, makin pinti 1.000 pindah ke rumah yang lain. Baik itu kira usahanya. Kalau juga dilakukan seperti itu bulan bapak, jadi terhormat kalau dikumpulkan seluruh anak kemenakan kita itu dalam sebuah rumah besar, lalu di sana anak yang besar, kakak-kakaknya yang bapak-kakaknya, kemudian orang tuanya memberikan kepada anak kemenakan itu diterhormat daripada penyuluhan awak pindah nampak. Kok ibadah bulan bapak yang diberikannya, yang dibalikanmu pistol itu berpeluru, dan itu pelurunya tajam. Pulang kampung kami ke Kesumaran, pasca pulang itulah orang-orang kamu tuh bunyi tang, ya pistolnya ada truk berselisih satu dari yang berikutnya, maka mereka saling berperang dengan truk itu. Pistol itu bulan bapak itu kalau kena mata itu dioperasi, dan mungkin sudah ada beritanya, kok sempat baca ada yang kena mata, ada yang buta karena pistolan itu kejadiannya. Harusnya di masyarakat biar kita memperkuat silaturahmi, bukan malahan mereka menyakiti.
Mereka bangga kalau orang yang terkena senjatanya kemudian melimis kesakitan, aduh menangis sana hati. Itu kan tidak betul. Tapi itu yang terjadi. Sehingga banyak kendaraan, banyak becak-becak motor itu bakalan mungkin. Baru bakalan supaya tak pandai masuk peluru-peluru itu ke becak. Anak masih ke becak itu jadi dua lampu. Itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang ketika kita membiarkan anak kita seperti itu, maka akibatnya mereka tidak lagi memperkuat silaturahmi, tapi malahan mereka saling menyakiti, menzalimi. Itu tidak sesuai dengan halal bihalal. Halal artinya baik, perilaku yang baik dikembangkan, ditingkatkan dengan perilaku yang baik pula. Nah itu benar-benar. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah kemudian setelah istiqomah ini sangat penting bagi kita. Minimal kita bisa mempertahankan apa yang telah kita raih dalam bulan Ramadan yang lalu. Kita telah mampu mengendalikan nafsu kita, nafsu yang begitu besar, pertempuran yang sangat dahsyat. Rasulullah pernah bersabda, "Berjalan min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari perang yang kecil dan akan menuju perang yang lebih besar. Padahal waktu itu Rasulullah sedang tertancap panah, luka, umat Islam kalah daripada Uhud. Tapi kemudian Rasul mengatakan kita baru saja kembali dari perang yang kecil akan menuju perang yang lebih besar. Bertanya para sahabat, apa perlu itu Nabi kata dari Qur'an ya Rasul? Ada huwa jihadun nafs. Kita telah melewatinya. Perang melawan hawa nafsu. Itu yang paling berat. Ibu dan bapak, ada sebuah perumpamaan diceritakan oleh seorang Profesor Dr. Sirajuddin Sa'ad Al-Mahmud ketika beliau berjumpa di Jati waktu itu saya mendengarkan. Beliau membuat sebuah perumpamaan bagaimana besarnya nafsu manusia ini. Kalau dalam sebuah padang rumput sebesar lapangan bola kaki, lalu kemudian di sana kita pagari sekelilingnya, lalu kemudian kita masukkan 100 ekor kambing di sana, dan kemudian 3 hari 3 malam kita kurung harimau atau singa sepanjang hutan dalam sebuah kandang yang tidak kita beri makan, sehingga ketika dia itu sangat kelaparan betul singa ini. Setelah dijual, kita lapihkan si mongko di tengah 100 ekor kambing yang tak bisa keluar dari kandang. Apa yang terjadi? Maka dengan beringasnya singa itu akan menangkap 1 ekor, kemudian dia akan mencari yang kedua, kemudian dia akan mencari yang ketiga. Sudah 3 ekor dia makan. Sepuas-puasnya harimau dan singa itu, setelah 3 ekor yang dia makan, berikutnya dia tidur, tidak lagi mencari yang keempat. Lewat mana kambing yang dipukulnya, komentar jalannya, dia nggak cukup, tidak akan menampuk dan kambing. Itu batasan kepuasan seekor singa jalan. Tapi kalau manusia diberikan kesempatan nafsunya untuk menguasai 100 ekor kambing itu di bulan bapak, apa yang terjadi? Maka dengan puasnya manusia tidak hanya akan memakan menguasai 100 ekor kambing itu, maka dengan rumput-rumputnya, dengan tanah-tanah untuk pagar-pagar yang dimakan oleh manusia. Itulah nafsu manusia yang begitu hebat. Ada 2 potensi yang diberikan Allah kepada kita. Pertama potensi iman, yang kedua potensi nafsu, potensi akal dan potensi nafsu. Kalau potensi akal yang lebih dominan dalam diri kita, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Ada Rabi'ah, Hasan al-Bisri, Zuhud al-Bisri dan sebagainya. Kalau tokoh-tokoh ahli sufi yang mereka itu begitu makrifatnya mencintai Allah, lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena memiliki akal yang lebih dominan. Sebaliknya kalau nafsu yang lebih dominan dalam diri manusia, maka manusia akan banyak yang lebih setan daripada setan, lebih binatang daripada binatang buas. Jelek buruk,
Jadi Fir'aun itu lebih kejam daripada binatang dan seterusnya. Potensi ini yang ada pada manusia, potensi akal dan potensi nafsu. Maka dengan kedua potensi itulah maka kita menjadi khalifah, makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguh kata Allah, kami jadikan manusia itu sebaik-baik perumpamaan, kalah makhluk yang lain. Sehebat-hebat malaikat dengan bapaknya, akalnya pun nafsu dan tidak pernah makan. Sehebat-hebatnya setan, tapi setan tidak pernah punya fisik. Kalau itu setan nampak tidak punya fisik, tidak betul. Jadi diulang, ini kan ada viral pulau dan ada kuntilanak macam-macam itu tidak ada. Sekencang-kencangnya hewan, dia hanya punya nafsu, tidak punya akal. Maka manusia dilengkapi dengan buah ini. Maka potensi inilah yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Ibu dan bapak jamaah yang berbahagia. Jadi pesan kita yang pertama adalah istiqomahlah dalam keimanan, ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah meraih, kita bisa mengendalikan nafsu, kita kendalikan terus. Kita merasa diawasi oleh Allah selama bulan Ramadan, kita pertahankan. Ada kesempatan kita untuk berbuka siang tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh CCTV. Kau pakai CCTV daripada? Saya tidak pakai CCTV. Ada pengawasan yang malaikat. Maka kalau kita pergunakan, ada kesempatan di kantor, di mana-mana, di pasar, ada kesempatan bagi kita untuk berbuat salah, berkeliruan, dan mau kita lakukan. Kenapa? Kita pikir 7 kali dulu. Kita merasa Allah mengawasi saja, tidak tahu perbuatan yang kita lakukan. Itu sukses namanya, istiqomah namanya. Setelah kita meraih kesuksesan pengawasan di bulan Ramadan itu, jadi ada pengawasan yang memberikan rohani kita dikuatkan. Kita rajin mendengarkan ceramah, maka setelah Ramadan usai kita juga rajin mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah seperti ibu dan bapak itu sama dengan sholat sunat. Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang yang mendengarkan pengajian 1 jam sama dengan sholat sunat 200 rakaat, nggak ada pahala. Tapi kalau dia tidak pernah mendengarkan pengajian agama, maka sholat yang dia 4 takbir sama dengan orang mati hatinya. Ada pengajian kita ikuti, ada orang rela, ada wirid bulanan, ada wirid mingguan, kita hadir. Kenapa? Karena ini penting dalam rangka siraman rohani bagi kita, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah. Kemudian yang berikutnya istiqomah dalam peningkatan kesalehan sosial. Ini juga kita sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah semua, bahwa manusia tidak mesti dia hanya soleh secara individu, tapi juga harus soleh secara sosial. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada orang lain. Kalau kita ingin makan yang enak dengan beras, itu perlu berani. Kalau kita ingin makan enak dengan ikan tenggiri, ikan kemboro, maka kita perlu nelayan yang pergi ke tengah laut itu. Pernah juga, mungkin awak bilang, awak mencari ke laut itu, awak perlu menanam barang atau padi. Kita butuh orang. Kita ingin berpakaian yang bagus, kita butuh petani kapas, kita butuh para penjahit, kita butuh orang. Bahkan untuk tersenyum saja, untuk galak saja, kita perlu orang. Cuma apa ada orang galak saja, tidak ada orang mukul apa gitu. Dia akan mukul karena untuk galak saja, senyum saja kita butuh orang. Untuk apa di bulan Bapak dari mulai
miliar sampai ke 1 puluhan miliar. Itu Ronaldo itu yang pakai itu namanya mahal seluruh. Topinya jam tangannya 200 juta, bajunya 300 juta, mungkin bermiliar-miliar dalam sepak tangga. Tapi maaf kalau sepak tangga model itu hanya seorang diri di tengah hutan, lalu bunuh. Kenapa? Karena kita butuh orang lain. Kita seperti ini karena ada orang lain. Maka soleh secara individu, soleh juga secara sosial. Ramadan mengajarkan kita seperti itu. Kita senasib sepenanggungan, sama-sama makan, menahan dari mulai jam pagi sampai terbenam matahari, sama 3 jam. Saudara saya sepupu di Jerman itu sekarang puasanya 15,5 jam. Swedia itu hampir 18 jam. Bila di Maroko itu sahur. Kenapa? Kita sudah tujuan puasa dulu. Itu di Swedia. Kini di Kuwait mencapai suhu tertinggi dunia 63 derajat. Udah. Sementara orang pergi ke Makkah, mungkin sekarang musim panas. Ambon 40 derajat di 2008 balik. Satu sahabat kami hilang ke Maroko dengan air Zam-Zam. Satu usaha balik. Itu apa yang 20 derajat? Ya, aku nak kerja ada pengikut Kuwait ke kaki di Arab Saudi 63 derajat. Luar biasa panasnya. Nah ini yang terjadi. Bayangkan bahwa suhu 63 derajat yang siang-siang itu tadi 20 jam sehari, 20 jam. Sampai jam 10 pukul atau balik masalah musuh balik. Ini perjuangan yang berat. Menahan lapar dan haus kan. Bayangkan bagaimana nasibnya orang fakir dan miskin itu. Makanya bulan Bapak setelah selesai Ramadan ini kita mesti memperkuat yang namanya pembinaan kepada orang fakir dan miskin. Ada sekolah-sekolah lembaga-lembaga, ada namanya Masnas, ada namanya PZ. Mungkin salah mengubah kalau saya kita bentuk PZ. Kenapa boleh? Sesuai Undang-Undang Nomor 23 2011, masjid dan musola itu boleh mengadakan membentuk PZ unik pengumpul zakat. Baru ketahuan bukan pengelola zakat boleh diambil dengan Sumatera Barat. Boleh anggota kubu PZ itu. PZ boleh di masjid dan musola. Kita kumpulkan zakat kita di sini, lalu kemudian orang-orang miskin di sekitar kita ini kita santuni. Itu artinya perlu zakat produktif. Sehingga ketika tahun ini memiliki zakat, tahun besok itu namanya zakat. Itu namanya zakat produktif, membangkitkan ekonomi mereka. Jadi soleh secara sosial. Ibu dan bapak berikutnya yang perlu kita tanamkan ketika memaknai tabiat adalah memperkuat iman dan takwa kita. Kenapa? Karena makin hari ibu dan bapak tantangan makin berat, cobaan makin keras, godaan makin lekat. Hari ini saja ibu dan bapak, apa teknologi yang paling canggih di dunia ini? Bukan lagi pesawat, bukan lagi mobil, tidak. Yang paling canggih itu adalah sekarang HP ini, handphone. Kenapa? Karena dengan adanya handphone ini ibu dan bapak, maka banyak yang mengingat diriku. Contohnya, dulu perlu jam tangan, kini ada jam telepon. Bahkan alat jam yang bisa alarm dan aku gitu. Lalu HP itu belum alarm, jam pada tidak. Di HP ini sudah ada kalkulator. Kalkulator tidak perlu diciptakan ini. Kalender itu personik itu seperti politik berapa. Tapi tidak perlu harus ikut akan. Bahkan kita lagi secara musim jadwal. Bukan cara kalau besok kalau tulis di kalender di HP itu. Hilang pada HP itu nanti, tapi ada email itu nanti apapun HP-nya ketahuan di mana itu telah menyimpan pertemuan terus tahunan dan canggih. Di HP ku dulu kan membagi PS, Nintendo, game yang lain. Ini habis inilah pindah orang ke HP.
lenyap sudah, nggak laku dari PSPS itu. Warnet-warnet sudah ditinggalkan orang. Alih di HP kok mesin-mesin tapi orang judi nggak ada. Kenapa di HP itu bisa? Ada namanya binomo, alih. Yang sedang kobar-kobar untuk DNA semacam investasi bodong itu di HP saja ini. Sehingga kobar-kobar satu orang remaja, apa nih kamu sudah berceramah? Minta pun, Pak acar lu Pak, aku jangan pulang kira Pak acar menghindari aku kecanduan judi online. Tidak bisa Pak, itu sih pengalaman. Kalau judi online itu di HP saja. Nanti usah tinggalkan HP itu, dia pakai HP, dia tengok HP. Itu sampai judi kira di HP. Aku hati-hati waspada. Apa lagi? Surat menyurat sudah hilang. Dulu orang yang SMS sudah menyurat dan terpos. Ini ada WA. Bahkan yang berapa judi TV ini lah tak boleh, tak boleh lagi. Kamu sudah lakukan lah. Dia menuju ada keluarnya dari siku tadi. Maka aku mencari TV, Elvis itu jadi. Untuk masih lanjut kita itu antara Korea dan Cina tadi. Jadi masih ada orang pengikut kita lagi mencari. Di risiko mencari. Pelajaran itu mencari TV di mana? Di HP. Tape recorder. Lalu yang itu keluarnya, lalu yang itu saya dulu pakai headset begitu indahnya terdengarkan suara dari HP itu. Ada bioskop sekarang ada 80, karena ada film-film di situ. Jadi sebelumnya lah kita dikuasai bahkan kamera yang selalu nampak lewat kamera pocket itu sudah digantikan oleh HP. Canggih-canggih video, kompas, peta dan seterusnya. Bahkan inilah lahan bank bukan dengan banyak transaksi, kurang transaksi di HP. Contoh di video saya jawab adalah mengajak negari digital banking, negari digital masjid MDM. Biasa kita bertransaksi lewat HP, mengirim PT lewat HP. Sangat mudah hari ini bulan Bapak dengan HP, pula kecanggihan. Tapi dengan canggih HP itu ternyata juga bisa melenyapkan yang lain. Satu lagi yang paling hebat itu menurut Bapak yang lainnya gara-gara HP itu pasar tradisional. Bayu kalau ada pasar langsung ini nanti dulu di buku itu terbeli dilelang, dikontrakkan, disewakan, dijual. Itu sudah banyak orang tahu. Kenapa? Karena orang sudah banyak transaksi lewat HP. Bisnisnya online, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada marketplace. Kalau menjual saya itu jual HP itu, mana kita jual. Tapi ternyata juga Bapak ini tantangan juga bagi kita. Dengan adanya HP ini, maka lenyap pula silaturahim. Yang dekat bisa menjadi jauh, yang jauh bisa menjadi dekat. Anak orang tiga tahun ikut tiga boleh lain. Apa yang dikaca HP? Dengan adanya HP ini dan Bapak kasih sayang juga menjadi hilang. Padahal kalau seorang dosen mengaku kamu anak tidak tahu ini sepengalaman. Sekolah kamu nilai itu mengalih nilai itu. Satu pelajaran itu paling itu tidak sampai KKM-nya. Kenapa? Karena hilang gara-gara HP ini. Kesehatan juga habis, matukannya dan banyak sekali. Makanya kuatkan iman dan ketakwaan kita. Ikut teknologi yang ada 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, tidak tahu apa terjadi. Makanya kita kencangkan ikat pinggang kita perkuat diri kita. Kenapa? Karena nanti kita tidak tahu 15 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin akan keluar teknologi yang luar biasa bersama anak kita nanti. Kita perkuatkan. Ibu dan bapak jemaah yang berbahagia, yang terakhir adalah
bisa meningkatkan ibadah sedekah kita. Seperti kata Pak Ketua Pengurus tadi mudah-mudahan bahwa KPA itu dari pertama kita melaksanakan hal-hal lagi. Ada rencana-rencana pengurus untuk mengumpulkan infak dan sedekah untuk berehat masjid dan seterusnya. Itu kita akomodir, kita terima. Kenapa? Karena itulah nanti yang akan bisa menyelamatkan kita sampai di akhirat. Yuzamatan ma'ana wa ta'amalu illa bisalas. Ketika meninggal anak Adam, maka terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah. Apa yang kita infakkan, kita sedekahkan ke masjid dan tempat-tempat sosial dan seterusnya, itu yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Jadi kalau ada rencana-rencana pengurus, ikut satu, nggak bisa 1 juta, 2 juta gitu. Nggak bisa 2 juta, 5 juta. Nggak bisa dibayar sekaligus, bayar sekarang BB besok kan. Yang bagus itu hanya bebas bayar seperti itu. Ini kesempatan kepada kita. Kenapa itu yang Bapak? Kita tinggal kita laksanakan bersedekah ini, maka itulah yang menjadi terbang kita nanti dalam bentuk kubur. Ada 3 yang akan mengantarkan kita ke kuburan. Yang pertama, harta benda kita, mobil mengantarkan kita, keranda yang mengantarkan. Kemudian yang kedua, para keluarga yang mengantarkan kita, kawan karib kerabat. Tapi yang ketiga adalah amal. 2 akan kembali, 1 akan bertahan, itu amal. Jadi jangan sampai itu menyesal. Kenapa? Menyesal itu dia lalu. Kita tidak berlipat, kita tidak meningkatkan amal ibadah kita, menyesal. Tapi menyesal sudah terlambat. Kapan menyesal terlambat? Kalau sudah berada di kuburan. Maka sebelum itu menyesal, kita tunaikan. Alangkahnya kita laksanakan. Makanya ini penting kita lakukan agar ya Tuhan melaksanakan acara halal yang kita lakukan pada malam hari ini. Jadi nanti mungkin barangkali ada yang bawa oleh pengurus kita sambung. Ilmu bersihkan pada menangkan mas'ul wa mujizat. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini semua itu akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan di dunia, maka nanti juga akan mengingatkan kita di akhirat untuk bisa mencapai tujuan kita, cita-cita